Maka hari ini bulan kelahiran baginda Nabi. Apa kado yang harus kita siapkan Ustaz? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tak banyak minta kado sama kita. Nabi cuma minta supaya kita umatnya memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Sallallahu salawat. Kenapa harus salawat Ustaz? Yang ngomong Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Allah yang merintah, tapi perintahnya Allah bukan sekadar perintah Bapak Ibu. Allah memerintah karena Allah sudah melakukan. Allah dulu melakukan. Wa malaikatahu, malaikat-malaikatku solawat kau. Allah sudah bersolawat, malaikat sudah bersolawat, baru kita ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Orang-orang yang beriman, salawat kau kepada Nabi, wa sallimu taslima, dengan sebaik-baik salawat. Supaya apa? Kesejahteraan dan keselamatan itu datang kepadamu. Kita rajin solawat yang untung kita. Kita tak mau solawat yang rugi kita. Nabi cuma minta kado itu. Makanya Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari ini luar biasa, sudah mengamalkan sebagai bukti cinta kepada Nabi SAW. Apa yang dibuat Ustaz? Diundang hadroh, isinya kan solawat. Betul? Ini tidak, kadang merayakan sesuatu bukan solawatan, bukan hadroh yang awak panggil. Panggilnya sonhorek. Sonhorek macam inilah, hilang-hilang timbul suaranya. Sonhorek ini. Guys, halo. Udah bang, udah pas ini, pas. Udah mantap. Udah, jangan diotak-atik lagi bang. Pergi bang. Diundangnya sonhorek tuh kan lagi viral itu sekarang Pak. Pergi normal, balik peka, rusak telinga tuh. Diundangnya DJ. Makanya hati manusia ini keras. Ketika dia ditunjukkan kepada kebaikan, dia tak mau. Kenapa? Hatinya keras. Karena yang didengarkan bukan kebaikan, yang didengarkan bukan nasihat. Makanya keras, tak mau ditunjukkan kepada kebenaran, tak mau ditunjukkan kepada kebaikan. Keras hatinya. Tapi kalau yang didengarkan sholawat, lembut hati dia itu Pak. Ini tidak musik-musik DJ yang tak karu-karuan musiknya. Jam 11 malam dihidupkan musik DJ itu, organ tunggal. Sakit jantung awak dengar tuh. Matikan lampunya dong. Oye. Oh, bejingkra anatu-atu. Tak sadar gigi palsu dia lepas. Kalau sudah kita mencintai yang salah Pak, keras hati kita, semakin jauh kita dari Allah dan Rasulnya. Tapi ini kan tidak, salawat. Inilah bukti kita cinta kepada Nabi. Allah sama malaikat salawat. Jadi kalau kita ditanya, Ustaz, ya, Ucai, ya, kira-kira Allah sama malaikat sekarang ngapain? Jawabannya satu Bapak Ibu, bersolawat. Dari mana kau tahu Cai kalau Allah bersolawat? Quran yang ngomong. Innallaha wa malaikatahu yusalluna dalam kaidah bahasa Arab berbentuk fi'il mudhari. Fi'il mudhari artinya kata kerja yang sedang berlangsung, kata kerja yang sedang berjalan.
macam ini kan sedang berlangsung. Aku ngapain ini sekarang ini? Aku sedang apa? Sedang berdiri karena berlangsung. Sedang apa? Ceramah. Kan sedang suka mulut gula-gula. Ini kan sedang berlangsung, Pak. Yusalluna, berlangsung salawat itu. Sampai kapan, Ustaz? Allah dan para malaikat bersolawat sampai kiamat. Kenapa sampai kiamat? Karena kemurnian Al-Quran dijaga Allah sampai hari kiamat. Dan yang ngomong itu Al-Quran, berarti Al-Quran nanti sampai kiamat dijaga kemurniannya oleh Allah. Sampai kiamatlah Allah dan para malaikat bersolawat. Maka amalkan solawat ini, Bu. Solawat Pak, solawat. Kira-kira maaf, kalau saya kasih amalan mau nggak? Betul, tapi diamalkan ya. Insya Allah, biar ada oleh-oleh, Pak. Pak Camat nih, amalkan, Pak Kades, amalkan. Ini amalan yang diijazahkan dari Kiai Haji Raden Ahmad Afandi Al-Banjarnegara. Saya bertemu dengan beliau satu panggung. Selesai saya berceramah, kami ngobrol lah. Selesai ngobrol, beliau ngomong sama saya, "Cai, ya sampean mau saya kasih amalan enggak?" "Oh, mau." "Kira-kira pengen enggak urusanmu di dunia, di akhirat dilancarkan Allah? Mau enggak?" "Mau." "Kira-kira kau mau enggak rezekimu itu datang enggak diduga-duga dari Allah? Mau enggak?" "Mau." "Nih Cai, ku ijazahkan amalan ini, kau sampaikan ketika kau berdakwah." "Apa amalan itu, Yai?" "Amalannya kau amalkan sholawat Jibril." "Yang mana sholawat Jibril itu, Pak?" "Yang tadi, sallallahu udah cukup. Nah, inilah salawat Jibril itu. Sampai sini aja, Pak. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak, Ustaz? 314 kali. Berapa? 314. Berapa? 314 kali. Kapan waktunya, Ustaz? Waktunya kalau udah habis subuh, habis asar. Kenapa harus habis subuh atau habis asar? Karena di dua waktu ini malaikat ganti shift. Bukan cuma satpam aja ganti shift, malaikat pun ganti shift, Pak. Maka di dua waktu ini difadilahkan, diutamakan. Kalau udah habis subuh, habis lama lah, Ustaz, 314 kali. Oh tidak, paling lama 15-20 menit. Tapi jangan pula ibu nyanyikan, itu yang buat lama. Habis sholat ibu, habis subuh pula, sallallahu ala Muhammad, sambil menangis pula ibu, sallallahu alaihi wasallam. Laki nak pergi kerja, mana sarapanku? Sallallahu ala Muhammad. Berantem laki semua. Jadi Ustaz, ibu tidak membacanya seperti ibu zikir atau baca doa setelah sholat. Tidak mesti di tempat, Pak. Habis sholat subuh, awak nak zikiran, awak nak berdoa. Habis itu, ibu nak memasak, silakan memasak sambil sholawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2. Begitulah sampai 314. Cemana ngitungnya supaya pas, Ustaz? Beli kalkulator zikir 5.000 perak kalkulator zikir itu, Pak. Betul?
Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2 sampai 314 sambil masak ibu dulu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Fadilah salawat tertuang dalam masakan. Bapak Pak sama sambil salawat sambil teken. Sallallahu alaihi Muhammad teken. Pak Dewan sambil ngetok palu. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Kades datang LSM. Assalamualaikum Pak Kades. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semana Pak Kades pembangunan yang kemarin. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terrotak LSM itu berpikir mau datang 2 kali ke kantor baru. Yang buat bapak stres kan LSM Pak. Udah tahu aku, nampak dari gaya dulu. Maka hari ini aja dengan sholawat sudah melembutkan hati awak. Ada rezeki yang tak diduga-duga, dimudahkan Allah segala urusan kita. Hari ini bisa jadi Allah mempersulit kita. Kenapa? Karena kita tak pernah menyebut-nyebut nama kekasihnya. Maka di bulan kelahiran baginda Nabi ini, Rasulullah tidak minta kado yang macam-macam. Rasul cuma minta kita memperbanyak salawat. Salawat apa? Berapa banyak? Kapan waktunya? Habis subuh atau habis? Pilih salah satu, amalkan. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Tugasku cuma mengingatkan dalam kebaikan dan mengingatkan dalam kesabaran. Perkara yang diingatkan mau ikut atau tidak, mau sadar atau tidak, mau nurut atau tidak, itu bukan urusanku. Yang penting nanti ketika ditanya Allah, aku lepas. Lalu kau sampaikan sama orang kecamatan Mersam Batang hari itu cai, udah ya Allah. Jadi kenapa orang itu tak mau salawat? Bandal. Aku ceramah asik mengunyah. Cemana mau dengar? Awak ceramah asik berkipas, awak ceramah ya Allah asik merokok aja muncung itu. Nah, aku tak apa-apa, merokoklah terus Pak. Tapi aku berdoa kepada Allah, siapa yang aku ceramah dia merokok, aku doakan muncung waktu terbakar ya. Aku dari tadi aku tahan-tahan aku ya. Baru sampai aku langsung suruh bercakap sama MC. Dan napas pun masih payah. Rokok aku terus, payah aku mati, zolim kok sama Ustaz. Kenapa harus sholawat? Urusan kita dimudahkan Allah, rezeki Allah datangkan dari segala arah yang tak kita duga-duga Pak. Yang kedua, Ustaz, kenapa kita harus sholawat? Dengan sholawat itulah Nabi bakal kenal sama kita. Dengan sholawat itu Nabi akan kenal dengan kita umatnya. Rupanya Nabi itu, Rasul itu Ustaz, rupanya dia nggak kenal sama kita. Kan kita umatnya memang. Dan bukannya Rasul itu ketika wafat beliau menyebut ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Memang betul. Tapi umat yang bagaimana yang dimaksud oleh Rasulullah? Hari ini kan kita cuma ngaku-ngaku. Orang yang ngaku-ngaku belum tentu diakui. Betul? Jadi ya, orang yang ngaku-ngaku belum tentu diakui. Tapi kalau orang yang sudah diakui nggak perlu ngaku-ngaku, pasti sudah dikenal Pak. Ya maaf, gini Bu, kalau ditanya siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, kita kenal. Kalau pertanyaannya dibalik, kira-kira Muhammad kenal nggak sama Ucai? Rasul kira-kira kenal nggak sama Ucai? Kau kok zolim aja dari tadi ku tengok ya. Aku biarkan makin menjadi kau ya. Kira-kira Rasul kenal nggak sama Ucai? Belum tentu. Kenapa belum tentu?
Karena Ucai cuma ngaku-ngaku, belum tentu diakui. Kecuali yang ngaku-ngaku ini selalu menyapa. Pak Camat tak kenal dengan saya tak kenal dengan Pak Camat. Di sini kami berjumpa. Setiap hari kami ketemu, beliau tak sapa, Assalamualaikum Pak Camat. Beliau jawab, Waalaikumsalam. Besok jumpa lagi, Assalamualaikum Pak Camat. Waalaikumsalam. Beliau mikir, siapa itu? Setiap jumpa pasti nyapain aku. Besok, Assalamualaikum Pak Camat. Waalaikumsalam. Mulai cari tahu siapa sih dia itu. Setiap ketemu pasti selalu menyapa aku. Siapa dia itu? Oh, itu Ustadz Ucai. Oh, itu Ustadz Ucai. Besok ketemu, Assalamualaikum Pak Camat. Waalaikumsalam Ustadz Ucai. Begitulah kita dengan Rasulullah, Pak. Bagaimana kita yang mengaku-ngaku ini mau diakui Rasul kalau kita tak pernah menyebut-nyebut dan memuji-muji namanya. Makanya dengan berkah salawat kita rajin bersalawat kepada Rasulullah, Rasul akan kenal sama kita.